wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha wa batha minha rijalan katsiran wa nisaa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala habibana wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah kuliah 30 menit yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ba'da tahmid selalu kita memuji kepada Allah sebagai tanda rasa syukur kita terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikannya. Salawat serta salam kita limpah curahkan ke junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita tentang ajaran Islam sampai kita bisa mengamalkannya sesuai apa yang diajarkannya. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan rahmat di yaumil akhirat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kuliah 30 menit hari ini insyaallah kita memberikan topik atau tema tentang rumahku, surgaku. Kalau di dalam bahasa Arab itu baiti jannati. Baiti jannati, rumahku ingin seperti surgaku. Itu ungkapan yang selalu didengungkan kalau ada orang yang baru mau menikah, di surat-surat atau di pamflet atau di kartu undangan selalu ada kata-kata baiti jannati. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau melihat secara bahasa, rumah itu diartikan secara bahasa, itu ada bahasa Arab itu ada kata baitun, itu rumah juga. Ada juga diartikan secara bahasa itu darun. Darun juga itu juga sama artinya rumah. Ada juga diartikan selain bahasa darun, itu juga diartikan maskan atau sakan. Itu kalau secara bahasa tidur rumah, jadi ada istilah mabit atau istilah kita walaupun itu ada singkatannya, kita tidur berarti saat itu adalah di rumah kan. Darun itu di arga darun, yaitu tempat kita beraktivitas. Di rumah itu ada aktivitas juga. Kalau diartikan maskan atau sakan, itu juga rumah, sama rumah maskan itu. Kalau di dalam bahasa Al-Quran itu, kata baitun itu, di dalam surah Al-Ankabut, ayat ke-41, Allah berfirman, Inna auhanal buyut, la baitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling lemah atau rapuh, gitu kalau bahasa kita, itulah baitul ankabut. Itu adalah rumahnya laba-laba. Al-Ankabut itu laba-laba. Itu tentang cerita orang yang tidak bertauhid kepada Allah, bahwa diibaratkan bahwa dirinya punya rumah yang lemah seperti rumahnya Ankabut. Kalau di dalam bahasa Arab sering menggunakan kata dar di dalam Al-Quran itu untuk darul akhirah.
itu tempat kita kembali, yaitu darul akhirah, tempat terakhir. Kalau maskan atau diartikan dengan sakan, itu biasa disebutkan di dalam surah Ar-Rum ayat 21. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi ada bahasa litaskunu. Kenapa Al-Quran menggunakan litaskunu yang artinya kita menyebut itu tangan atau sakinah itu untuk kita tenang. Litaskunu supaya kalian hidup tenang katanya. Ilaiha di dalamnya. Jadi ketika mengambilkan sakinah sama dengan pengambilan kata dari maskan atau sakan, seyogianya itu para mufassir menyebutkan di taskunu itu al-istiqrar. Ada tempat ketenangan yang khusus, yang spesifik, di mana kita pulang ke rumah. Jadi ketika pulang ke rumah itu, kita tempat tidur ke rumah, terus kita tempat istirahat di rumah, terus kita tempat apapun di rumah, itu litaskunu ilaiha. Nah, ungkapan baiti jannati di dalam bahasa Arab kita sering ungkapkan tersebut. Itu adalah ungkapan bukan hanya bentuk rumahnya. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bukan sekedar rumahnya saja, bukan bentuknya saja, bukan kemegahannya saja, bukan artistik yang menarik, bukan rumah yang bertingkat-tingkat, bukan rumah yang mewah, tetapi jannati di situ adalah itu ada ketenangan penghuni di dalamnya. Ada kenyamanan yang dimaksudkan baiti jannati. Bagaimana kita membentuk baiti jannati? Tentu saja Rasulullah sudah mengajarkannya kepada kita. Rasulullah telah banyak mempraktekannya kepada kita supaya kita mengamalkannya dan mengikutinya. Rasulullah itu banyak bercerita tentang rumah beliau dengan Sayyidah Aisyah, dengan Sayyidah Khadijah. Bagaimana Rasulullah itu mempraktekkan baiti jannati itu. Walaupun kita di dalam rumah sehari-hari tidak seperti surga contohnya, sebagaimana yang Rasulullah ajarkan, minimalnya di situ ada jannatinya, ada surganya. Tidak terlalu terus banyak menjadi satu ungkapan baiti nari. Baiti nari, rumahku adalah nerakaku. Kenapa rumahku sampai nerakaku? Karena di dalamnya tidak ada ketenangan, tidak ada kenyamanan, tidak ada keharapan. Jadi percekcokan, perselisihan, panas terus di dalamnya. Itu jadi sebaliknya, yang tadinya baiti jannati yang diharapkan menjadi baiti nari, menjadi baiti nari, rumahku adalah nerakaku. Hadirin sahabat-sahabat rahimakumullah. Kita melihat banyak yang terjadi dalam fenomena hari ini, dalam realita hari ini. Kita mengharapkan punya rumah yang besar, tapi di dalamnya juga ada jannahnya, ada surganya. Tapi coba lihat, ada orang yang rumahnya biasa-biasa, bangunannya hanya gubuk, ya. Bangunannya hanya biasa saja, dibuat dari kayu, biasa, tidak megah, tidak mewah, tidak bagus. Tapi ketika orang masuk ke rumahnya, begitu ada istilah surga di dalamnya, tenang di dalamnya, itu ada ketenangan di dalamnya, ada keharmonisan di dalamnya. Terus ada suasana yang tidak ada di yang lain. Itulah yang disebut dengan jannah. Apa yang kita harapkan? Itu ketenangan ada di rumah. Orang penghuninya betah di rumah. Suaminya betah di rumah. Banyak orang suami tidak betah di rumah. Anak tidak betah di rumah. Terus istri tidak betah di rumah. Kenapa? Rumahku tidak nyaman katanya. Setiap hari ada percekcokan, perselisihan. Setiap hari ada kemarahan.
Setiap hari ada kemurkaan. Setiap hari tidak ada keharmonisan. Itu yang tidak diharapkan. Makanya baiti jannati. Nah, untuk menyambut atau memunculkan, mewujudkan hal demikian, itu kita ada pertanyaan, bagaimana untuk bisa mewujudkan baiti jannati? Rumahku adalah surgaku. Nah, ini diantaranya ada trik-tip diantaranya. Tip-tip supaya menjadi rumahku surgaku. Rumahku surgaku. Bagaimana Rasulullah dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dan hadisnya. Yang pertama, seyogianya semua penduduk atau penghuni rumah itu bisa mempraktekkan apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, bacalah Al-Quran. Dari mulai kita mau beraktivitas dan kita mau menutup aktivitas. Kenapa demikian diantaranya? Karena itu bagian dari tabaruk. Tabaruk itu kita ingin mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala atas rumah tersebut, atas rumah yang kita tinggali. Supaya diantaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca Quran atau surah Al-Baqarah Al-Quran, niscaya setan itu tidak akan masuk ke rumahnya. Selama apa? Selama 1 hari 1 malam. Ketika kita 1 hari itu membaca Al-Quran, surah Al-Baqarah khususnya, atau surah-surah yang lain, atau ayat-ayat yang lain. Jadi setan tidak ikut campur di dalam rumah kita. Tidak yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Tidak berusaha menggoda untuk bisa memecahkan di antara suami dan istrinya, mengganggu keharmonisan ketenangannya. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan nuru buyutakum bil Quran, wala taj'alu buyutakum kal maqabir. Cahayailah rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Jangan jadikanlah rumah-rumah kalian seperti kuburan. Segianya kita setelah sholat subuh berjamaah di masjid, kita pulang ke rumah. Istrinya membaca Al-Quran, suaminya membaca Al-Quran. Walaupun 1 halaman saja sebelum aktivitas dimulai, sebelum berangkat ke pekerjaan, ke tempat pekerjaan, sebelum berangkat atau keluar dari rumah. Minimal 1 halaman saja baca dulu Al-Quran. Suaminya baca, anaknya baca, istrinya baca. 1 halaman saja. Itu untuk kita memohon keberkahan dari Allah. Mau tidur pun sama. Sebelum tidur 1 halaman, kalau tidak mampu banyak, 1 halaman saja. Untuk kita dijauhkan dari malapetaka musibah yang tidak diharapkan. Kita bertabaruk kepada Allah dengan ayat-ayat Al-Quran. Bukankah Al-Quran itu Allah turunkan sebagai mubarak, sebagai berkah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa mubarak. Itu kami sudah menurunkan Al-Quran itu kepada kalian itu sebagai berkah. Kita baca, berkah dalam kehidupan, berkah ketika di rumah, berkah untuk semuanya. Dan ketenangan akan Allah berikan. Kita pun ada ketenangan. Coba rumah kalau tidak ada bacaan Al-Quran. Rumah yang tidak pernah ada bacaan Al-Quran. Orang melihat rumah tersebut itu adalah seperti kuburan katanya. Sepi, sunyi. Dan tidak ada cahaya di rumah tersebut. Bacakan Al-Quran. Itu sebagaimana Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah, dengan Sayyidah Khadijah, selalu membacakan Al-Quran hari-harinya. Ketika tiap hari harus membacakan Al-Quran. Ketika para sahabat datang membacakan Al-Quran. Apalagi kalau di rumahnya itu ada makom-makom atau majelis-majelis ilmu, majelis-majelis Al-Quran, majelis-majelis khataman Al-Quran. Orang datang ke rumah atau orang dipanggil ke rumah untuk membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Indah sekali. Rumah yang dijadikan untuk tempat membaca Al-Quran. Semua orang membacakan Al-Quran di sana. Berkah bagi rumah tersebut. Menuju mana baiti jannati. Yang kedua, itu di antara yang kedua untuk mewujudkan baiti jannati. Pelajarilah atau jadikanlah teladan uswah Rasulullah SAW. Terutama bagaimana ketika ingin menjadi contoh, menjadikan contoh Rasulullah. Belajar yaitu cara perilaku Rasulullah ketika di rumah. Bagaimana Rasulullah ketika di rumah? Allahu Akbar. Indahnya Rasulullah ketika mengajarkan anak dan istrinya. Dan ini khususnya untuk siapa?
untuk suami sebagai qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu adalah pemimpin bagi para istrinya. Itu di situ ada keteladanan dari istri kepada suami, dari anak kepada bapaknya. Karena dia sebagai pemimpin, sebagai figur, sebagai ayah, sebagai orang yang akan dicontoh oleh anak dan istrinya. Dan jalanilah bagaimana di rumah menjadi seorang pemimpin. Coba lihat Rasulullah SAW ketika memimpin di rumahnya kepada cucunya Hasan dan Husain, kepada anak-anaknya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kepada istrinya Sayyidah Khadijah, dan kepada istri seperti Sayyidah Aisyah. Bagaimana mengajari. Rasulullah banyak mengaji hal-hal yang positif yang untuk kita teladani. Bagaimana Rasulullah dulu ketika tidak ada makanan. Seorang suami ketika ada makanan nanya ke Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, adakah makanan di rumah?" "Tidak ada ya Rasulullah. Cukup hanya ini. Biarlah aku akan teruskan puasa ya Sayyidah Aisyah." Teruslah puasa. Itu qanaahnya Rasul, tawakalnya Rasul, sabarnya Rasul. Itu ketika mendidik istrinya. Ketika Aisyah itu salah istilah membuat air yang harusnya manis tidak manis. Tidaklah marah Sayyidah Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah. Itu dipraktekkan. Rasulullah itu tidak marah di rumahnya. Dan marahnya ketika apa? Ketika dalam tempat-tempatnya. Ketika mendidik anaknya, cucunya Hasan dan Husain. Bagaimana Rasulullah selalu menggendong cucunya ke masjid. Hasan dan Husain dibawa ke masjid. Itu bagian dari mengajarkan kepada cucunya. Bagaimana kepada anak Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu ketika Rasulullah mau meninggal, ya Allah, sampai tidak tega, sampai mengatakan kepada Anas radhiyallahu anhu pada saat Rasulullah sedang dalam sakit, dalam menjelang sakaratul maut, "Ya abata, ya abata, ya abata wal karbu ya abata." Wahai bapakku, menjauhlah bapakku itu dari kesulitan ini. Itu Rasulullah sampai saat tepatnya. Nah, itu menciptakan seorang figur yang baik. Dan Rasulullah pun sama, bagaimana mencintainya, mencintai pada anak-anak dan istrinya. Makanya di situ ada tahabu. Tahabu itu saling mencintai. Anak mencintai bapaknya, atau istri mencintai suaminya, atau sebagai pemimpin suami mencintai anaknya, mencintai istrinya. Itu ada tahabu. Di tahabu itu yang menyebabkan itu adalah pendidikan ada kepada anak. Makanya saling mencintai itu perlu. Dan itu sebagai figur, yaitu qawwam itu adalah suaminya, bapaknya. Harus lihat, pelajari bagaimana keteladanan Rasulullah dalam rumah. Yang kedua, yang ketiga, supaya kita mewujudkan bagaimana baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Itu disebutkan bahwa kita harus bisa membersihkan atau menjaga kebersihan ketika di rumah. Menjaga kebersihan ketika di rumah kotor tidak dibiarkan. Bukankah dalam Islam itu an-nazafatu minal iman? Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kalau rumah kita kotor, bagaimana? Itu banyak najis. Itu tempatnya setan kalau rumah kotor. Beda dengan rumah bersih. Kalau rumah bersih atau suci, itu enak ketika kita dipandang. Dan itu salah satu yang menyebabkan bagaimana rumah itu menjadi nyaman, tenang ketika berada dengan penghuninya, keluarganya, dan suaminya. Yang terpenting selain itu adalah di dalam penghuni rumah ketika menciptakan bait di jannati itu ada tafahum. Tafahum itu adalah saling memahami di antara semuanya. Istri paham pada suaminya, suami paham pada istrinya, suami paham pada anaknya, anak paham pada bapak paham kepada anaknya, anak paham kepada bapaknya. Itu ada saling paham, itu tafahum. Kalau sudah itu diwujudkan tafahum, itu saling memahami, maka itu akan terjadi ketenangan, keharmonisan, dan tidak ada percekcokan. Kalau saling memahami dan mewujudkan saling paham itu berat dan lama sekali. Itulah yang disebut dengan ketika Rasulullah dulu sangat memahami Sayyidah Aisyah. Itu seorang istri yang muda. Itu ketika Ummu Salamah atau yang lainnya. Itu begitu memahami.
memahami bagaimana Rasulullah itu dengan Sayyidah Aisyah. Kadang Rasulullah sering kejar-kejaran di rumah dengan Sayyidah Aisyah. Aisyah itu masih muda dan masih senang untuk dilakukan demikian. Nah itu sahabat-sahabat hadirin rahimakumullah, di antaranya memupuk tafahum itu, di antaranya saling memahami kewajiban dan haknya sendiri. Suami tahu kewajiban sebagai suami, perhatikan ketika makannya untuk nafkah anak dan istrinya, makannya bagaimana, pakaiannya bagaimana, tempat tinggalnya bagaimana, pendidikannya bagaimana, perhatiannya bagaimana. Itu faham kewajibannya sebagai suami kepada istrinya atau anaknya. Dia tidak menelantarkan anak dan istrinya, tidak membiarkan anak dan istrinya, tidak mengabaikan anak dan istrinya. Dan itu di antaranya untuk bisa merupakan tafahum, memupuk tafahum, saling memahami kewajiban dan hak masing-masing. Kepada suami, ketika suami makan di luar, ingat pada istri dan anaknya. Tidak, anaknya tidak makan, istrinya tidak makan, dia makan enak-enak. Itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang suami makan, apa yang suami pakai, anak pun harus sama. Anak pun sama dan istri pun bersama. Makan dan pakai, perhatikan. Terus pendidikannya, tempat tinggalnya, itu bagian dari kewajiban seorang qawwam, seorang pemimpin. Sekarang gini, bagaimana kewajiban seorang istri? Taat kepada suami. Taat kepada suami. Di dalam Al-Quran sering disebutkan al-qanitatu, istri yang soleha, yang taat, itu diantaranya adalah dia yang taat, diantaranya taat, wal hafizat, dan dia menjaga apa yang ada di rumahnya, harta suami, dan menjaga dirinya, kehormatan suami, itu diantaranya ketaatan. Nah itu saling memahami. Nah itu diantaranya. Makanya ketika ada tafahum, saling memahami, maka di situ akan ada ketenangan. Ada di antara ketenangan, keharmonisan, tidak banyak percekcokan, tidak banyak masalah di rumah. Nah maka tujuan kita membangun, istilahnya membangun baiti jannati itu harus ada visi dan misi. Tujuannya ingin membangun umat dan agama, generasi yang akan lahir dari rumah. Itu diantaranya kita punya visi dan misi. Anak harus menjadi generasi yang membangun umat dan agama di kemudian hari. Jadi kalau kita punya misi-misi untuk dakwah di dalam rumah, untuk kita misi visi kita punya untuk di rumah, baik untuk istri dan anak kita, saudara suami, itu punya misi yang sama, yaitu membangun umat dan agama. Permasalahan kecil di dalam rumah yang jauh dari permasalahan agama umat itu akan sampai dan misi yang besar untuk umat, untuk dakwah, untuk agama. Kita runtuh atau istilahnya rungkat dengan masalah-masalah kecil. Hanya dengan makanan, masalah sepele. Hanya dengan hal-hal yang sepele, istilahnya kita bisa runtuh visi-visi kita untuk dakwah dan umat. Dan itu diantaranya. Diantaranya, baik di jannati yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Itu punya misi dan visi agama. Jadi Sayyidah Aisyah, terus Sayyidah Khadijah, bagaimana Sayyidah Khadijah mendukung dakwahnya Rasulullah SAW. Itu sampai apapun diberikan kepada Rasulullah. Kalau ada suami yang punya visi dan misi untuk berdakwah, untuk kemajuan umat dan agama, sehingga istri itu menopang dan menjunjung tinggi dan terus mendorong suaminya. Kalau ada suami suka pengajian, suka kajian, itu terus dorong oleh kita. Suka belajar agama, terus dorong oleh kita. Sama ketika istri suka kajian-kajian, suka belajar agama, dorong oleh suaminya. Karena itu untuk membangun umat dan agama. Nanti siapa yang akan mengajari anak-anak kita? Siapa yang akan menasihati anak-anak kita? Kalau hanya orang lain, kalau tidak di orang lain. Kalau tidak di pesantren, tidak di kita di rumah. Itu perlu tafahum, perlu saling memahami kewajiban anak kepada seorang tuanya, kewajiban istri kepada suaminya, kewajiban suami pada istri dan anaknya. Kalau itu sudah difahami oleh semuanya, bakal ada terwujud baiti jannati, yaitu rumahku adalah surgaku. Itulah yang dimaksudkan baiti jannati, ungkapan yang indah, yang jangan sampai kita menjadikan baiti nari, rumahku adalah nerakaku, yang tidak nyaman dan betah.
tenang Monisa. Yang ada percekcokan, perselisihan, ketegangan. Di mana itu jannatinya? Yang digambarkan surga itu nyaman, tenang untuk berteduh, untuk istirahat, untuk tidur, untuk diam. Ini malah tidak bisa diam, tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, tidak bisa nyaman. Itu yang tidak diharapkan oleh kita semua. Makanya kita harus saling memahami di antara itu, memahami itu dengan visi dan misi dakwah. Visi, jadikanlah keluarga kita keluarga dakwah. Jadikanlah visi misi kita untuk umat dan agama. Jadi kalau sudah punya misi kita keluarga dakwah, apapun yang mengganggu personil, penghuni rumah istilahnya, mengganggu hal-hal yang sepele, yang menganggap itu bukan urusan agama dan keumatan, itu akan dibiarkan atau itu akan dianggap tidak besar. Tapi jangan sampai hal-hal yang kecil mengganggu visi misi kita menjadi keluarga dakwah yang kelak mengemban amanah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu saja yang bisa disampaikan dalam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan berkah oleh Allah, diberikan rahmatnya oleh Allah. Mudah-mudahan keluarga kita, keluarga yang diharapkan, penghuni rumah kita menjadi baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Dan di sana ada di taskunu, kita ada ketenangan, ada kenyamanan, ada keharmonisan di dalamnya. Langsung mewujudkan dan bisa mewujudkan, yaitu berperan sebagai keluarga dakwah yang mengemban amanah untuk umat dan agama, tidak terganggu dengan hal-hal yang sepele, tidak terganggu dengan hal-hal yang istilahnya meruntuhkan visi dan misi kita untuk mengemban amanah dakwah. Itu saja sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua mengambil ibroh dan dari tazkirah ini untuk terus memotivasi kita, untuk mengingatkan kita sebagai insan yang punya kewajiban dan hak. Dan kita di rumah kita khususnya, mudah-mudahan orang tua atau suami, istri, terus anak tahu kewajiban-kewajiban dan hak-hak masing-masingnya supaya menimbulkan, mewujudkan tafahum yang nantinya ada ketenangan, ada kenyamanan di dalamnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amika fi mazida.